Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 8, subtema 2 pembelajaran 5 mengenai keunikan daerah tempat tinggalku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui ciri-ciri khusus tari Bali dan tari Sumatera. Yang kedua, mengetahui perbedaan kegemaran. Dan yang ketiga, mengetahui unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima. Siswa-siswi di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari simak penjelasan Dayu dan Beni berikut ini ya. Ayo mengamati. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Amatilah gambar berikut ini. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Nah, ini adalah gerak mata pada tari Bali. Ciri-ciri gerak tari Bali, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Amatilah gambar berikut ini. Nah, ini adalah gerak tari Sumatera. Perhatikan baik-baik ya. Adapun ciri-ciri gerak tari Sumatera. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Sedati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Sedati dari Aceh? Mari simak penjelasannya berikut. Sedati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Sedati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Sedati berupa nyanyian yang dilantunkan oleh dua orang. Nah, berikut ini adalah tarian tradisional Aceh. Satu ini menggambarkan keteguhan, semangat, serta jiwa kepahlawanan seorang pria. Namanya adalah tari Sedati. Tari Sedati sangat dinamis, langkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan, serta
Serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari sedati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari sedati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari sedati menjadi lebih menarik. Nah, kamu telah mengetahui keunikan gerak tari sedati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Berasal dari daerah manakah kamu? Kalau saya berasal dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Nah, apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Ya, tentu saja ada, yaitu tari Tanggai. Lalu bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Coba jelaskan. Tari Tanggai memiliki persamaan dengan tari Gending Sriwijaya. Tari ini merupakan perpaduan antara gerak yang gemulai dengan busana khas daerah sehingga penari kelihatan lebih anggun. Kelenturan gerak dan lentiknya jemari penari menunjukkan betapa tulusnya tuan rumah memberikan penghormatan kepada tamu. Lani dan teman-temannya memiliki kegemaran yang berbeda. Ada teman lain yang gemar menyanyi, ada teman Lani yang gemar menari, ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apa kegemaran dan teman-temanmu lakukan di sekolahmu? Nah, ayo berdiskusi. Bertanyalah kepada teman-teman, apakah mereka mempunyai kegemaran pada kolom berikut? Tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai. Misalnya kegemarannya ada bernyanyi, menari, memasak, bermain bola, merawat tanaman, memelihara binatang, membuat mainan, menulis, menggambar, dan berolahraga. Lalu nama siswanya kita misalkan dengan siapa? Iya, dengan teman kalian. Di sini saya akan misalkan dengan Intan dan Putri yang menyukai kegemaran menyanyi. Untuk yang lainnya silakan kalian tanyakan kepada temanmu ya. Lalu tulislah nama mereka pada tempat yang telah tersedia. Nah, setelah kamu mengetahui kegemaran dan teman-temanmu, lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Tuliskan hasil diskusimu dalam kotak berikut ini. Kemukakan hasil diskusimu di depan guru dan teman-temanmu. Silakan kalian tuliskan pada kotak yang telah tersedia. Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama. Membaca, bacalah bacaan berikut. Judulnya Caadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Caadara. Caadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Caadara dengan harapan Caadara dapat menggantikannya kelak. Caadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu.
Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cak Adara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cak Adara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cak Adara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cak Adara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cak Adara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan yang berat, Cak Adara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cak Adara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cak Adara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cak Adara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cak Adara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun Cak Adara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cak Adara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. Kamu hebat, Cak Adara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami, kata teman Cak Adara. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru, sahut seorang teman Cak Adara lainnya. Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita, kata Cak Adara rendah hati. Cak Adara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cak Adara. Dia meminta Cak Adara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cak Adara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cak Adara Ura. Siasat perang Cak Adara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cak Adara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Nah, sekarang tuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak berikut ini. Cak Adara seorang anak panglima perang bernama Panglima Wire. Cak Adara berlatih ilmu bela diri dan berburu dengan Wire. Wire menyangka dia akan menjadi panglima besar yang akan menggantikan dirinya. Pada suatu hari, Panglima Wire menyuruh Cak Adara untuk pergi memburu. Pada saat pertengahan perburuan, Cak Adara dan teman-temannya diserang suku Kuala. Mereka berperang dengan mengikuti siasat Cak Adara hingga akhirnya mereka menang dan membawa hasil perburuannya ke rumahnya. Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cak Adara di atas. Tentu saja Cak Adara, Panglima Wire, teman-teman Cak Adara, dan suku Kuala. Menurutmu apakah Cak Adara merupakan tokoh utama dalam cerita di atas? Ya, Cak Adara adalah tokoh utama. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo renungkan, apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini ya. Apa hal menarik yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Silakan kalian jelaskan. Lalu bagaimana perasaanmu selama belajar? Apakah menyenangkan, biasa saja, atau sedih?
Untuk kerjasama dengan orang tua, kamu pasti memiliki kegemaran. Cari tahu manfaat kegemaranmu untuk dirimu dan lingkungan sekitarmu. Sampaikan kegemaranmu dan manfaatnya kepada orang tuamu. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.